Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 MI Muhammadiyah Karanganyar yang hebat, soleh, dan solehah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia subtema 2 dan 3, yaitu teks narasi sejarah dan surat undangan. Tujuan pembelajaran hari ini, KD 3.5, siswa dapat menjelaskan peta pikiran dari teks narasi sejarah. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok berdasarkan teks. KD 3.9, siswa dapat mengidentifikasi surat undangan. Mengelompokkan informasi teks narasi sejarah menggunakan peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu cara mencatat dan memetakan ide atau gagasan yang kita dapatkan setelah membaca atau mendengarkan suatu teks secara kreatif dan efektif. Cara mengelompokkan informasi teks menggunakan peta pikiran dapat dilakukan dengan menggunakan kata tanya. Sebelum membuat peta pikiran, kamu perlu memahami terlebih dahulu isi teks narasi sejarah secara keseluruhan. Catatlah informasi penting dari teks tersebut dan kelompokkan berdasarkan kata tanya apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, seperti Bu Rohma sampaikan minggu yang lalu, yaitu kata tanya 5W1H. Menuliskan kesimpulan teks narasi sejarah. Kesimpulan adalah inti dari suatu bacaan. Kesimpulan dapat memudahkan seseorang untuk memahami garis besar teks secara keseluruhan. Untuk menuliskan kesimpulan, kamu perlu menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks. Setelah itu, sampaikan ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasamu sendiri. Mengidentifikasi ide pokok dan kosakata tidak baku berdasarkan teks. Nah, sebelum kita lanjut mengidentifikasi ide pokok, kita harus tahu dulu ide pokok. Ide pokok adalah pokok permasalahan yang ada di dalam sebuah teks. Langkah-langkah menentukan ide pokok adalah sebagai berikut. Yang nomor 1, membaca teks secara utuh dengan seksama. Kedua, memahami topik teks. Ketiga, memahami isi dan hubungan antar kalimat dalam setiap paragraf. Yang nomor 4, menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Nomor 5, mencatat hal-hal penting dalam setiap paragraf. Dan terakhir, jika belum memahami isi teks, bacalah teks tersebut secara berulang. Tujuannya agar anak-anak paham isi teks tersebut. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi penting dalam sebuah teks. Cara-cara tersebut antara lain: 1. Membuat daftar pertanyaan berdasarkan isi teks. Kamu dapat menggunakan kata tanya seperti apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Kedua, menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat membantu kita mengelompokkan informasi dalam pikiran kita secara kreatif. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam pembuatan peta pikiran yaitu menentukan ide pokok dari teks. Setelah itu, menuliskan kalimat penjelas dalam bentuk poin-poin. Nah, lanjut anak-anak, kita mempelajari surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk mengakhiri suatu acara atau kegiatan. Surat undangan menggunakan kalimat yang efektif, singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar pembaca memahami isi surat undangan yang diterima. Surat undangan sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Apa itu surat undangan resmi dan apa itu surat undangan tidak resmi? Nah, surat undangan resmi yaitu undangan yang digunakan oleh lembaga atau instansi resmi. Undangan resmi umumnya ditulis dengan bahasa resmi dan baku. Misalnya, undangan dari Kementerian Negara atau pemerintah daerah atau instansi BUMN, BUMD, dan lain sebagainya. Yang kedua, surat undangan tidak resmi yaitu undangan yang mengatasnamakan pribadi yang ditujukan kepada orang lain untuk menginformasikan kegiatan pribadi orang tersebut.
Misalnya undangan ulang tahun atau surat menyurat dengan teman, kerabat, seperti itu ya. Unsur-unsur dalam surat resmi, selain dari orang ataupun instansi pengirimnya, surat resmi dan tidak resmi juga dapat dibedakan dengan melihat unsur-unsur penyusun surat tersebut. Perhatikan contoh surat undangan resmi berikut dan unsur-unsur penyusunannya. Ya, seperti ini. Di sini ada kop surat. Ini namanya kop surat. Sedangkan kalau surat tidak resmi tidak ada kop surat. Dan ada tanggal surat. Nah, biasanya kalau di undangan resmi tetap harus ada tanggal surat. Kalau tidak resmi pun juga pasti ada ya. Ada yang ngasih tanggal surat, ada pun yang tidak. Yang ketiga, surat resmi ini ada nomor lampiran dan perihal surat. Sedangkan di surat undangan tidak resmi tidak ada nomor lampiran dan perihal surat. Dan yang nomor 4, ya, ada alamat tujuan. Ya, ada alamat tujuan ditujukan oleh siapa. Tuh ya, dan alamat. Ini adalah alamat tujuan. Yang nomor 5, salam pembuka. Ya, tetap ada ya, undangan resmi ini pasti ada salam pembuka. Sedangkan di undangan tidak resmi kadang dikasih salam pembuka, kadang juga ada yang tidak, seperti itu. Yang nomor 6 ada isi suratnya, yaitu pesan. Ya, pesan yang ingin disampaikan pengirim surat seperti ini. Terus ada salam penutup. Nah, dan nomor 8 ada nama pengirimnya. Unsur-unsur surat tadi ada, yaitu apa saja anak-anak? Ada pertama kop surat. Ya, kop surat ini berisi identitas instansi pengirim surat beserta alamat lengkapnya. Tanggal surat ini menunjukkan keterangan waktu dan tempat dibuatnya surat tersebut. Yang nomor 3, nomor lampiran dan perihal surat berisi nomor dikeluarkan surat oleh instansi pengirim surat dan keterangan singkat mengenai maksud surat tersebut. Yang nomor 4, ada alamat tujuan berisi identitas penerima surat. Dan nomor 5, ada salam pembuka, sapaan pengirim surat sekaligus pembuka surat. Nomor 6, isi surat, pesan yang ingin disampaikan pengirim surat. Nomor 7, ada salam penutup, salam untuk mengakhiri surat. Dan nomor terakhir, ada nama pengirim, yaitu identitas pengirim surat. Itu saja yang Bu Rohmah sampaikan pada materi hari ini anak-anak. Kurang lebihnya Bu Rohmah minta maaf, tetap semangat belajar terus. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Bu Rohmah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.